era pandemi ini. Siapa sih yang gak sedih kalau gaji kita dipotong 50%? Tapi ingat loh, kita harus tetap bersyukur karena apa? Di luar sana masih banyak banget orang-orang yang terkena PHK. Nah, untuk itu aku bakalan share ke kalian semua. Oke, ini peralatan yang harus kita siapin dulu ya. Ini ada buku biasa kayak gini ya. Ini kalian terserah mau pakai buku bekas dan lain sebagainya juga bisa. Juga pakai wallet organizer kayak gini. Ini bisa kalian beli di Shopee, mungkin harganya sekitar 50 ribuan. Nah, ini udah aku kasih tanggal juga, tanggalnya sampai 30 atau 31 per bulan. Nah, kalau misalkan yang ini aku juga pakai business file. Nah, untuk business file ini biasanya kalau kita beli di toko itu berupa A4, kalau enggak F4. Nah, jadi ini aku potong sendiri ya. Ini nanti aku juga bakalan share ke kalian semua gimana cara bikin sinking funds. Nanti aku akan kasih tutorialnya di video aku berikutnya. Dan ini kalian bisa beli di toko alat tulis. Ini harganya cuma Rp2.000 ya, kayak gini. Nah, ini udah aku beri tulisan ya. Ini untuk saving aku, dan ini untuk variable expenses atau keperluan mendadak aku. Welcome November. Semoga apa yang kita jadikan di bulan November ini bisa terlaksana semuanya. Nah, sebelum masuk ke budget, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, dan support terus channel aku supaya aku bisa share ke kalian semua bikin konten-konten positif. Oke, masuk ke atur budget di era pandemi. Untuk di sini kita harus pinter-pinternya atur budget keuangan, yang mana biasanya kita beli jajan, kita suka beli makan di luar. Nah, ini gaji kita berkurang. Nah, bahkan kalau misalkan kalian yang masih kuliah dan lain sebagainya nggak dapat uang jajan, nah itu pinter-pinternya kita gimana kita ngelola. Nah, di sini aku bakalan share gimana caranya aku ngatur keuangan aku di era pandemi ini. Yang mana di perusahaan aku, tempat aku sekarang ini, untuk salary dipotong karena memang belum bisa survive di pandemi ini. Buat kalian yang di kala new normal ini udah normal salary-nya, kalian harus tetap bersyukur karena di tempat aku juga kondisinya masih seperti ini. Kita harus saling support, nggak boleh judge satu sama lain. Karena apa? Karena pendapatan tiap orang itu pasti beda-beda, dan kebutuhan kita untuk kepentingan apapun itu juga beda-beda. Jadi di sini aku konsepnya akan share gimana kebutuhan dan nominalnya masing-masing bisa kalian sesuaikan. Awalnya pun saat ada pemberitahuan seperti ini terkait kebijakan-kebijakan perusahaan terkait pandemi ini, aku pun juga shock. Karena gimana mau ngatur kehidupan kita yang biasanya A, tapi kita harus dituntut untuk B. Nah, untuk menabung kita harus juga tetap bisa laksanakan. Misal gaji kita tidak 100% utuh, kita harus tetap bisa, gimana pun caranya harus tetap bisa nabung. Oke semuanya, kita masuk ke atur budget di era pandemi ini. Jadi kita langsung masuk aja ke listing ya. Nah,
untuk cara ini aku bakal nerapin kita tetap nabung 10% gitu kita. Jadi entah berapapun pendapatan kita, insya Allah aku bakal bisa nabung sebesar 10%. Gak apa-apa sedikit-sedikit dulu, tapi lama-lama nanti bisa jadi bukit. Karena aku misal ada yang nabung 50%, kalau misalkan kalian bisa mencukupi di kebutuhan masing-masing juga itu lebih bagus. Nah, ini alasan aku kenapa aku harus ambil saving gaji sebesar 10%, karena kalau aku ambil 50% atau lebih dari 10% pasti nanti ujung-ujungnya aku ambil lagi. Jadi yang ada aku malah bukan nabung, tapi aku malah tetap ngeluarin tabunganku itu. Jadi untuk saving ini udah fix, nanti aku pisahin lagi ke kotak nabung. Nah, ini aku tulis 200.000 ya, ini nanti akan dikurangin bareng. Terus ini masuk ke expenses. Ini aku bikin fix karena ini udah nggak bisa kurang lagi. Tapi ini harus benar-benar diperhitungkan ya, karena tipe orangnya juga beda-beda. Transportasi ini aku tiap hari naik kendaraan. Kalau misalkan ada yang naik angkutan atau ada yang diantar, berarti nggak perlu masukin uang transportasi. Nah, uang transportasi ini aku bulatin aja, seminggu aku itu 50.000, karena aku tiap minggu itu pasti beli bensin 2 kali. Jadi ada 4 minggu total, jadi 200.000 dalam sebulan. Nah, yang kedua ini adalah uang makan. Sebetulnya aku itu udah dapat makan ya dari kantor waktu makan siang, tapi ini uang makan aku gunain waktu pulang, karena kadang aku sering pulang malam atau sering lembur itu. Jadi aku lapar. Nah, ini sebetulnya kebiasaan buruk aku ya, yang gak aku bisa hindari, tapi ini aku udah bisa berkurang lumayan 10.000. Karena apa? Bahkan biasanya itu aku bisa sampai 20.000 sendiri. Kadang kalau aku udah pulang kerja masih suntuk, masih bosen, aku mampir ke mall untuk beli cat time dan silin. Nah, itu kan harganya juga lebih mahal ya. Nah, untuk saat ini aku enggak dulu, jadi budget makan aku bikin 10.000. Kemudian nomor 3 ada listrik dan air. Ini aku kasih nominal 500.000, karena untuk apa? Untuk bantu orang tua juga. Kalau misalkan ini dikasih orang tua berupa uang juga nggak apa-apa. Nah, ini pulsa dan kuota. Aku kasih sebulan itu 150.000, karena kan pasti untuk telepon-telepon klien kantor dan lain sebagainya, untuk kuota paket data. Nah, ini total semuanya 1.110.000. Ini fix expense-nya. Nah, terus masuk ke expenses variable. Expenses variabel ini juga sifatnya beda-beda, sesuai kebutuhan masing-masing aja dan urgensinya apa. Nah, yang pertama aku bakal tulisin kebutuhan mendadak. Nah, ini fungsinya buat apa ya? Misal kita tiba-tiba sakit, atau ada teman kantor sakit, ada undangan pernikahan mendadak. Nah, kita bisa pakai uang ini, jadi nggak nguras tabungan yang lain. Nah, yang kedua ini adalah uang make up. Misal bedak kita habis, lipstick, foundation, dan lain sebagainya. Ini aku budgetin 200.000. Nah, Kak, terus gimana kalau misalkan habis semuanya dalam satu waktu? Nah, itu cewek-cewek pasti galau ya. Nah, kita bisa pakai di uang kebutuhan mendadak ini. Jadi ini uang serbaguna. Nah, yang terakhir itu sedekah. Nah, untuk sedekah ini sebetulnya sifatnya juga seikhlasnya ya, kalian ikhlasnya berapa, mampunya berapa. Ini aku tulis 100.000. Di sini bukan maksud untuk pamer, tapi ini memang aku masukkan ke budget sini. Nah,
ini totalnya jadi 550.000. Nah, untuk pengeluaran ini masing-masing pos akan aku sendiri-sendiriin naruhnya biar aku enggak gatel buat ambil sana sini, karena pengalaman aku juga pernah aku jadiin satu di satu dompet ya, karena aku merasa kaya. Jadi aku jajan tiba-tiba nggak tahu uang itu habis kemana. Nah, ini adalah sisanya sebesar 140.000 ini. Nah, uang 140.000 inilah yang aku bawa di dompet. Sekarang kita langsung masuk ke gimana caranya kita pos-posin uang ini ya. Nah, yang pertama aku ini gaji aku sebesar 2 juta ya, ini udah dipotong 50%. Kemudian aku kasih tanda pensil warna dulu ya. Bisa 2 juta udah, oke. Yang kemudian aku tulis saving bisa 10%. Nah, untuk saving 10% ini sebesar 200.000 aku ambil. Nah, langsung aku masukkan ke dalam sini. Nah, ini kan udah aku bikin. Ke fixed expenses ya. Fixed expenses aku bakal kasih warna kuning dulu. Nah, ini transportasi aku. Nah, ini aku langsung masukin aja ke dalam smart wallet ini, smart wallet ini ya. Ini adalah 50.000 per minggu, jadi aku masukin aja 50.000. Ini langsung kita masukin aja ya, untuk uang transportasi 50.000 per minggu, jadi aku akan ambil 4. Ini di tiap tanggal 1, terus tanggal 8, tanggal 22, dan tanggal 29. Oke, kemudian kita masukin uang makan ya 10.000 per hari. Ini kita masukin semuanya sampai ke tanggal 31. Jadi gunanya apa kok dimasukin satu-satu? Jadi kita nggak akan ngelewatin ini. Jadi tanggal segini ya udah tanggal segini, kita nggak boleh ambil uang lain. Nah, ini tujuannya biar kita nggak tergoda, apalagi orang-orang yang susah nabung kayak aku, harus memang pakai media kayak gini. Nah,
untuk uang makan sendiri udah kita masukin ya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ini. Oke, sekarang lanjut ke listrik dan air. Nah, ini nominalnya sebesar 500.000. Aku biasanya bayar itu tiap tanggal 2. Tiap tanggal 2 aku masuk bayar itu. Jadi aku masukin ke tanggal 2. Terus masuk ke pulsa dan kuota. Nah, untuk pulsa dan kuota ini 150.000 aku masukin di akhir bulan karena aku ini aku habis di akhir bulan. Terus untuk kebutuhan mendadak, nah ini di sini aku kan sudah 250. Nah ini udah aku tulis variable expenses atau kebutuhan mendadak. Sebesar 250.000. Nah ini aku masukin amplop kayak gini. Terus masuk ke uang make up. Nah, uang make up di belakang sini kan masih ada sisa 1 kantong. Aku masukin ke sini. Ini sebesar 200.000. Aku taruh di belakang sini untuk uang make up. Nah, untuk sedekah sendiri ini 100.000. Kalau kita mampir masjid atau ada yang minta-minta, nah ini aku simpan sendiri di dompet aku, taruh di sini. Jadi kapanpun aku mau ngambil bisa langsung. Nah untuk uang sisa ini sebesar 140.000 ini yang bakal aku taruh di dompet aku juga. Ini yang boleh aku jajanin atau aku pakai-pakai. Selesai. Nah ini dia caranya gimana aku atur keuangan aku jadi bisa mudah. Nah buat kita yang masih susah nabung dan lain sebagainya, ini bisa kita coba dulu.